Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, perkenalkan nama saya Angguna Aprilia Yulianti. Di sini saya akan presentasikan pentingnya negosiasi dalam bisnis ya, dari keahlian negosiasi ya. Ini saya bakal menjelaskan tentang warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, dimulai ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi di sini yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Jadi negosiasi di sini adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan pihak yang bersengketa. Nah, terus di sini ada tujuan negosiasinya ya. Nah, tujuan negosiasinya yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksa. Kemudian negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Iya kan ini bukan tabungan. Si Om aja dong. Si mana tuh? Gak apa-apa. Yang beda juga gak apa-apa. Ya. Lanjut lagi ya. Terus di sini ada cara melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi, yaitu yang pertama ada menyampaikan pengajuan atau penawaran dengan bersikap sopan. Jadi kita harus kayak sopan santun dulu ya, maksudnya nggak langsung to the point saat bernegosiasi. Jadi ada kata-kata atau gimana gitu yang sopan. Terus yang kedua, yang ketiga menguntungkan, empat ada di dengan alasan. Tuh. Terus di sini ada manfaat negosiasi, yaitu kita satu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuan masing-masing. Terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang ada ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama, saling menguntungkan, positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Terus di sini ada faktor utama dalam negosiasi. Itu para pihak yang terlibat, yang kedua ada hubungan, yang ketiga ada yang kelima ada opsi realistis, yang keenam ada klaim yang sah. Terus di sini ada unsur pembangunan teks negosiasi. Ya, di bawah ini merupakan unsur-unsur yang negosiasinya nih. Antara lainnya partisipan, biasanya pihak yang menyampaikan pengaduan serta pihak yang menekan pada beberapa negosiasi dalam memecahkan persalah negosiasi drama pemecahan atau konflik. Ada partisipan ketiga yang berperan ialah sebagai penengah, perantara atau juga pemadu. Terus yang kedua adanya perbedaan juga penawaran. Kesepakatan yaitu negosiasi. Yang kelima ada pada saat tidak kesepakatan, maka hal itu berarti tidak terjadi negosiasi. Terus di sini ada ciri-ciri teks negosiasinya. Sebenarnya kalau ciri teks negosiasi clear ya maksudnya. Nah di sini partnya ada. Yang pertama itu ada menghasilkan kesepakatan. Yang kedua ada menghasilkan keputusan saling menguntungkan. Yang ketiga sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima kepentingan bersama. Terus kemudian ada
Nah, di sini negosiasi berjalan lancar. Ya, ada 6 tindakan yang dilakukan supaya negosiasi itu berjalan dengan lancar, yaitu membuat kesepakatan. Jadi, kesepakatan itu harus dari pihak, maksudnya jangan dari satu pihak. Terus yang kedua ada memberikan apa harus ditingkatkan kekuatan juga komitmen sama. Yang keenam memegang mental tuh. Terus kemudian ada yang mau tanyakan kah? Udah jelas belum? Ada yang ditanyakan? Wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apabila seorang negosiator tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka apa yang seharusnya dilakukan? Sekian, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Oh, apabila ada negosiator yang apa tadi? Yang dia inginkan, maka maka apa yang seharusnya dilakukan? Ada yang mau bertanya lagi, nanti ya dijawabnya satu persatu. Ada yang mau bertanya lagi? 3 pertanyaan. Apa mau dijawab dulu ya satu-satu? Nah, untuk jawaban tadi yang Siti Nurjana, saya jawab ya. Negosiasi itu nggak bisa memaksakan bahwa kita harus mendapatkan yang kita mau. Jadi harus ada tarik ulurnya sehingga ketemu titik yang sama antara Jana sama temannya. Jadi harus ada titik yang samanya gitu. Jadi tidak bisa memaksakan dari pihak satu ke pihak lainnya. Tuh. Ada yang mau bertanya lagi gak? Saya dong Kak mau bertanya. Siapa dulu? Boleh aku dulu ya Kak? Iya, sok. Bagaimana? Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum. Saya Sophie. Gimana cara menang dalam komunikasi namun lawan lebih berpengalaman? Udah itu aja Kak. Sih. Udah ya, aku jawab. Negosiasi itu bukan menang atau kalah. Jadi kayak pertanyaan Jana yang pertama ya harus ada titik temunya. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Jadi bukan kayak menang atau kalahnya gitu. Ngerti gak maksudnya? Atau kurang jelas? Udah ngerti Kak, makasih. Udah ya? Ada yang mau Saya mau nanya dong, Kak. ya. Nih. Terakhir ya pertanyaan ketiga Ismi. Sebelumnya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku nanya, di sini kan kebanyakan di dalam negosiasi itu ada pihak yang dirugikan. Bagaimana caranya agar kita sama-sama tidak rugi, malah sambil menguntungkan untuk negosiasinya itu sendiri? Aku jawab ya. Negosiasi itu kan mengambil keputusan di tengah-tengah, artinya win-win Kedengeran nggak? kedengaran. Jadi memang tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Jadi sebenarnya kata rugi itu tidak pernah ada. Yang ada itu adalah rasa tidak puas. Karena sudah pasti keinginan seseorang tidak akan bisa dikomodir 100%. Tuh, jadi tidak ada kata rugi. Jelas ya? Oh gitu. Jelas. Makasih, Kak. Udah ya, berarti udah 3 pertanyaan ya. Mungkin dari sini sudah jelas ya apa yang saya presentasikan. Nanti akan dilanjut presentasi keduanya oleh teman saya sendiri. Jika ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Kania dulu siap nggak? siap kayaknya. Pun kameranya matiin dulu. Jangan ngakak. Iya. Ini kenapa lagi? Aku mulai ya, Pep. Bentar, Pep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini nama saya Nia Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa agar dikenal oleh pasar melalui proses yang penyusunan secara terpadu yang bertujuan untuk Nah, di sini juga kita ada yang namanya perbedaan. Perbedaan sendiri di sini penjualan dan pemasaran, yaitu sebagai berikut. Penjualan atau yang biasa disebut dengan sales, berfokus pada produk. Untuk pertama sekali perusahaan membuat produk dan kemudian memikirkan bagaimana penjualannya. Perencanaan berorientasi ke jangka pendek berdasarkan produk dan pasar. Tekanannya pada kebutuhan penjual. Manajemen berorientasi pada laba volume penjualan. Pemasaran marketing berfokus pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perencanaannya berorientasi ke hasil jangka panjang berdasarkan produk-produk baru yang diciptakan. Untuk pertama kali sekali perusahaan menentukan apa yang diinginkan konsumen, lalu memikirkan solusi bagaimana membuat dan menyampaikan produk tersebut untuk memenuhi keinginan konsumennya sendiri. Tujuan akhirnya terletak pada kepuasan konsumen. Nah, di sini juga kita ada yang namanya konsep penjualan dan pemasaran. Di sini ada yang namanya konsep pada pemasaran. Perusahaan menuruti apa yang akan diinginkan oleh para konsumen,
lalu berusaha mengembangkan suatu produknya yang akan diinginkan oleh para konsumen dan untuk si pemasarnya juga akan mendapatkan keuntungannya sendiri. Konsep penjualan, sebuah perusahaan membuat produk dan kemudian mempergunakan aneka metode penjualan yang digunakan untuk membujuk konsumen pembeli produknya. Berarti perusahaan tersendiri mengarahkan kepada permintaan para konsumen agar sesuai dengan apa yang diajukannya. Konsumen mempunyai kemauan yang normal atau tidak membeli sebuah produk yang tidak dibutuhkan atau yang tidak penting. Oke, presentasi dari saya mungkin segitu aja. Gimana, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kamu mau nanya dong. Ya, boleh. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ovi. Jenis-jenis penjualan itu apa aja sih, Kak? Oke, jenis-jenis penjualan tersendiri di sini ada kita yang namanya penjualan kredit. Penjualan kredit itu sama aja dengan kita kreditin barang ya, Kak ya. Tahu saya, jadi penjualan kredit itu kita kayak membeli dulu suatu barang, lalu kita kreditkan kepada customer. Jadi setiap pembayarannya itu kita ada yang namanya jatuh temponya setiap per minggu atau per bulan. Itu yang dinamakan dengan penjualan kredit gitu. Dan ada juga kita ada yang namanya penjualan grosir. Penjualan grosir sendiri di sini kita kayak Kania, maaf, Penjualan mikrofonnya masih di mute. itu terakhir. Kayaknya Kania sinyalnya nggak kendala di sinyal. Mohon ditunggu dulu ya sebentar. penjualan pakai, penjualan grosir ya. Penjualan grosir itu seperti kita yang penjualan pakai. Jadi di sini kita ya Kak, mohon maaf ya. Sinyalnya ini kurang bagus. Jadi gimana, ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau tanya.
Iya Kak, tadi siapa yang mau bertanya? Mohon maaf ya, putus-putus terus. Perkenalkan, nama saya Floren. Saya mau bertanya konsep apa? Konsep penjualan itu seperti apa sih, Kak? Iya, kenapa Kak putus-putus? Saya mau bertanya konsep penjualan itu seperti apa ya, Kak? Oke, konsep penjualan ya Kak ya. Konsep penjualan sendiri di sini para konsumen dan perusahaan apabila dibiarkan mengikuti pilihannya sendiri, mereka sendiri, normalnya tidak akan membeli produk-produk organisasi di dalam jumlah cukup, Kak. Jadi mereka Kania itu di mute. Lanjutkan yang tadi ya Kak ya, pertanyaan yang tadi. Oke, kita ini kita menyatakan bahwa para konsumen dan perusahaan dibiarkan mengikuti pilihan mereka sendiri, normal tidak akan membeli produk-produk organisasi dalam jumlah cukup. Jadi mereka tidak bisa membeli produk-produk organisasinya itu dalam jumlah cukup gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah cukup jelas, Kak. Oke, untuk Kak Floren, untuk pertanyaannya sudah saya jawab ya, Kak. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk presentasi saya sudah cukup. Terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya di sini presentasi Kak Feby ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia, saya dari DM4 2019. Saya akan berpresentasi tentang ruang lingkup bisnis plan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan masa yang akan datang. Perencanaan juga bisa diartikan sebagai strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan. Bisa juga melihat fakta-fakta yang ada saat ini dan berdasarkan asumsi yang dibuat untuk masa yang akan datang. Selanjutnya bisnis. Bisnis adalah segala aktivitas yang menguntungkan atau komersial. Bisnis secara ekonomi adalah organisasi penjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Siapakah pelaku bisnis? Pelaku bisnis yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perseorangan,
Yang kedua ada perusahaan. Perseorangan di sini seperti usaha jasa perseorangan, yaitu jasa penitipan, jasa bengkel, atau jasa angkut. Ada juga usaha pedagang perseorangan, seperti usaha warung makan, warung sembako, warung kelontong. Terus yang kedua perusahaan. Perusahaan di sini seperti PT, CV, atau firma, dan lainnya. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan sistematis suatu bisnis atau usaha yang akan dilakukan yang berbentuk proposal. Selanjutnya tujuan bisnis. Tujuan bisnis di sini untuk mencari keuntungan atau profit, terus pertumbuhan, berkesinambungan, stabilitas. Selanjutnya ada pelayanan umum. Pelayanan umum di sini kita bagaimana kita melayani customer itu seperti apa, baiknya kita customer itu seperti apa. Yang keenam ada sejahtera. Selanjutnya kesempatan bisnis dan usaha. Seorang yang ingin menjalankan suatu bisnis harus memperhatikan beberapa hal, seperti penuhi kebutuhan konsumen. Seperti sekarang yang dibutuhkan masker, yang dibutuhkan hand sanitizer, itu yang sangat dibutuhkan atau diperlukan sama konsumen. Yang kedua ada jual keunikan, publikasi usaha lain, beri fasilitas tambahan, jual keterampilan, jadi agen, jual barang second, buka kantor, jalankan DS atau MLM seperti Oriflame. Yang ke-10 ada beli waralaba. Yang ke-11 ada beli prospektif, beli usaha sekarat. Yang ke-13 ada lokasi. Yang ke-14 ada usaha bersama. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama ada keinginan manusia, yang kedua ada faktor-faktor produksi, yang ketiga ada cara-cara produksi. Selanjutnya, kegiatan perencanaan bisnis. Yang pertama ada ide bisnis, terus yang kedua ada produk bisnis, yang ketiga ada value bisnis, yang keempat ada aktivitas utama bisnis. Yang kelima ada lokasi bisnis. Lokasi ini sangat menentukan bagaimana bisnis itu bisa sukses atau enggak. Keenam ada analisis internal seperti SDM, keuangan, dan produk. Yang ketujuh ada kesimpulan. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan? Kak, saya mau tanya. Iya, boleh. Kalau misalkan kita nih mau buka usaha, kalau strategi pertama yang dilakukan itu apa sih? Baik, langsung dijawab ya. Pertama, strategi apa yang kita akan lakukan untuk membuka usaha, yaitu pertama membuat strategi yang harus kita lakukan dengan kekuatan atau kelemahan diri kita sendiri. Kita bisa melihat dengan diri kita sendiri apakah kita mampu buka usaha itu atau enggak. Selanjutnya baru melihat kekuatan dan kelemahan dari luar seperti lingkungan sekitar, bagaimana konsumen melihat kita gitu. Itu Kak, apakah puas atau enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Aku mau nanya, Kak. Apa contoh pelaku bisnis perseorangan? Langsung dijawab aja. Ya, Kak. Baik, langsung dijawab ya. Ya, Kak. Contoh pelaku bisnis perseorangan itu seperti yang
saya jelaskan tadi, ada usaha jasa perseorangan, seperti jasa penitipan, jasa bengkel, atau dan juga jasa angkut. Terus ada juga usaha perdagangan perseorangan. Di sini juga bisa seperti warung makan, warung sembako, warung kelontong gitu Kak. Oke, makasih Kak. Ya. Ada lagi yang bertanya? Bolehkah aku mau tanya? Boleh. Mengapa pemilihan lokasi bisnis menentukan kesuksesan bisnis tersebut? Itu aja. Langsung aku jawab ya. Ya boleh Kak. Mengapa lokasi bisnis menentukan kesuksesan bisnis tersebut? Karena lokasi bisnis yang tepat yang diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen itu dalam rangka mendapatkan keuntungan. Jadinya harapan pengusaha untuk menarik konsumen itu untuk mendapat keuntungan. Jadinya gitu Kak. Ada lagi? Kak. Iya, sama-sama. Udah cukup, Kak. Sudah cukup? Ya udah. Mohon maaf bila banyak tutur kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu yuk. Kalau yang bisa buka kameranya silakan dibuka. Yuk, bisa yuk. Nes, bukan Nes kameranya, Nes. Hitung ya, Pak ya? Hitung. Ya. Sebentar. Ayo. 1, 2, 3. Sudah? Baik, semuanya terima kasih atas partisipasinya untuk presentasi kita malam ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.